Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Malasari dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 211F10160. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bunda Sugihartati, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu permasalahan sosial. Masalah sosial atau permasalahan sosial ialah suatu persoalan yang menyangkut tata kelakuan bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, di mana hukum ini biasa kita sebut sebagai norma. Di setiap daerah itu memiliki norma yang berbeda-beda, di mana norma ini biasanya berdasarkan pandangan masyarakat terkait baik buruknya suatu hal. Bila ada suatu hal yang berlawanan dengan norma masyarakat ini, maka itu dapat memicu terjadinya permasalahan sosial. Di dalam masyarakat kita itu biasanya timbul akibat perkembangan zaman yang dilihat dari berbagai macam aspek, di mana nantinya permasalahan sosial ini akan dapat merusak ketentraman dari masyarakat itu sendiri, merusak individu atau sekelompok golongan tertentu. Dan untuk mengatasi permasalahan sosial ini, itu diperlukan kesepakatan bersama dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ialah faktor pencetus permasalahan sosial. Yang pertama, perkembangan dari masyarakat itu sendiri, di mana perkembangan ini akan mengakibatkan yang namanya kekagetan budaya dan juga kesenjangan budaya. Kekagetan budaya ialah suatu kondisi di mana masyarakat tidak bisa menerima kebudayaan atau kebiasaan baru yang mengakibatkan kegelisahan pada mereka. Kita ambil contoh saat pandemi dan sebelum pandemi. Sebelum pandemi biasanya siswa akan belajar secara tatap muka dengan datang ke sekolah. Sementara ketika pandemi menyerang, pembelajaran dilakukan secara online menggunakan teknologi yang ada. Nah, kebiasaan yang baru ini, yang tiba-tiba datang ini, itu menyebabkan beberapa siswa dan orang tuanya tidak dapat beradaptasi dengan baik. Kemudian mereka mengalami yang namanya kegelisahan atau kecemasan. Inilah yang disebut sebagai kekagetan budaya. Kemudian kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya ini diakibatkan tidak meratanya kebudayaan yang datang. Ketika terjadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tidak setiap daerah itu mengalami perkembangan yang sama. Ada yang perkembangannya itu sudah sangat pesat, tapi ada juga daerah yang perkembangannya masih tertinggal. Inilah yang disebut sebagai kesenjangan budaya. Yang kedua ialah ketidaksesuaian antar unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana kebudayaan yang baru datang itu tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat yang ada, sehingga hal itu bisa menyebabkan permasalahan sosial. Selanjutnya adalah faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah ekonomi, di mana sebagian masyarakat atau individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama secara materi. Hal ini nantinya akan berimbas kepada rusaknya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Kemudian akan menyebabkan yang namanya permasalahan sosial. Yang kedua ialah faktor sosial, yaitu ketidakseimbangan sosial di dalam masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan yang namanya permasalahan sosial. Yang ketiga ialah faktor kebudayaan. Masalah sosial yang timbul akibat faktor kebudayaan biasanya dipicu oleh ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial yang diakibatkan adanya proses perubahan sosial serta pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Seiring berkembangnya masyarakat itu sendiri, justru ada beberapa kebudayaan masyarakat yang menjadi melenceng, seperti kebudayaan menerabas dan fatalistik, di mana kebudayaan
Menerabas ini biasanya dipicu oleh kepentingan sosial mereka yang mengakibatkan mereka tidak lagi taat terhadap aturan. Sementara fatalistik sendiri itu biasanya dipicu oleh keyakinan mereka sehingga mereka menjadi apatis terhadap kebudayaan baru. Mereka justru malah tidak bisa menerima kebudayaan baru yang ada, padahal kebudayaan baru itu mungkin bisa menjadikan mereka menjadi lebih baik. Yang keempat ialah faktor psikologis, di mana pola pikir masyarakat atau individu itu justru tidak sesuai dengan kehidupan sosial. Kemudian hal ini akan mengakibatkan gerakan seperti separatis anti pemerintah. Yang kelima ialah faktor biologis, yaitu adanya ketidakstabilan atau ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang mengakibatkan ketidakstabilan keadaan biologis masyarakat. Contohnya seperti yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah faktor teknologi. Teknologi seharusnya dapat mempermudah kehidupan setiap orang, tapi pada kenyataannya beberapa orang justru merasa kehidupannya semakin dipersulit dengan adanya teknologi. Contohnya saja dengan adanya kehadiran ojek online. Ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran ojek online, yaitu seperti ojek pangkalan. Hal ini diakibatkan karena ketidakmampuan mereka dalam menggunakan teknologi yang ada, sehingga kemudian hal ini menjadi sebuah permasalahan sosial. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari masalah sosial. Ada banyak masalah sosial yang terjadi seperti kemiskinan, di mana seorang individu atau kelompok tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kesehatan. Hal ini bila terus terjadi, itu akan terus meningkat dan mewabah, kemudian akan menjadi permasalahan sosial. Selanjutnya ada pengangguran, di mana pengangguran ini diakibatkan oleh minimnya jumlah lapangan pekerjaan atau ketidakseimbangan antara jumlah pekerja atau pencari kerja yang lebih banyak daripada lapangan pekerjaan itu sendiri. Pengangguran ini juga dapat menyebabkan permasalahan sosial lain, seperti contohnya kemiskinan yang tadi saya jelaskan. Kemudian bentuk-bentuk lain dari permasalahan sosial yaitu kriminalitas yang pada akhirnya berimbas kepada keselamatan masyarakat itu sendiri. Ada juga kesenjangan sosial, penyakit seperti pandemi, kenakalan remaja, serta tidak meratanya pendidikan yang ada. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.